Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selalu disyukur oleh Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah desain pengambilan data. Seperti biasanya teman-teman, untuk mengawali perkuliahan di pagi hari ini kita awali dengan doa terlebih dulu. Kita belajar doa belajar dan juga Al-Fatihah. Kemudian yang kedua membaca surat pendek khususnya untuk surat Al-Fatihah. Jadi ya, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca terkait surat Al-Kafirun ya, maknanya apa? Al-Kafirun apa mbak dia? Orang-orang yang kafir. Di situ ada satu poin yang di ayat terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ya bagi makmumku, bagiku atau bagiku. Artinya gimana Mbak Hayat? Toleransi. Ya kita harus menghormati atau memiliki toleransi terhadap sesama makhluk Allah gitu ya. Entah itu agamanya apa. Ya artinya kalau saya sama Islam gitu, kalau saya kalau misalkan ada beragama Hindu, misalkan dengan ada Islam dari Hindu ya monggo silahkan. Artinya saya menghormati saling toleransi. Kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi ya kita mulai terlebih dahulu. Sudah disiapkan piramidnya? Ya silakan di scan barcode-nya untuk pertemuan kedua gitu ya. Di scan bisa ya. Ya teman-teman, kita masuk ke pertemuan kedua ya untuk hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang desain pengambilan data khususnya untuk kemarin pemaparan RPS di mata kuliah sekaligus tentang pengantar desain pengambilan data. Nah ini ada yang masih ingat nggak tentang apa itu desain pengambilan data? Mata kuliah ini belajar tentang apa? Mbak Anissa kayaknya dibikin keras jawaban Mbak Anissa. Desain pengambilan data itu mata kuliah tentang apa Mbak Anissa? Ya, mata kuliah terkait bagaimana cara mengambil data, yang mana data yang sudah diambil nanti akan ya ininya desain pengambilan data itu ya kita merencanakan cara pengumpulan data. Nah, desain pengambilan data atau perencanaan pengumpulan data itu erat sekali dengan siklus hidup data science. Jadi yang namanya siklus hidup itu kan mudah ya, data science itu punya siklus hidup yang mana di dalamnya salah satunya ada yang namanya perencanaan pengambilan data. Nah, topik kita untuk hari ini itu tentang ini, science data life cycle, artinya siklus hidup dari science data. Di sana ada apa saja seperti kupu-kupu, gitu ya, dia kan punya siklus hidup mulai dari apa? Kepompong dulu, telur, terus jadi ulat, kemudian jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Nah, saya data sendiri sama dia punya siklus yang muter terus. Nah, tapi untuk mulai dari konten atau materi tentang siklus data saya, hari ini kita akan belajar secara diskusi kelompok, gitu ya. Nah, harapannya nanti dari diskusi kelompok teman-teman sudah bisa satu, ya, menjelaskan keterkaitan desain pengambilan data dengan life cycle-nya data science. Yang kedua, di dalam life cycle data science itu ada yang namanya pembuatan pertanyaan, yaitu sangat erat sekali dengan desain pengambilan data. Nah, selain teman-teman harus bisa mengaitkan desain pengambilan data dengan life cycle-nya data science, teman-teman juga harus bisa menyusun. Ya. Kemudian nanti untuk bahan aja, maksudnya itu bahan materinya nanti kita ambil dari bukunya Kusmawardani sama Lau.
Nah, utamanya untuk diskusi hari ini kita pakai bukunya Storm. Kemudian karena hari ini diskusi kelompok, jadi kita bagi ya kelas ini menjadi 3 kelompok besar. Itu dari Mbak Anita sampai Mbak Lutfi untuk menentukan kelompoknya. Karena itu menjadi 3 kelompok, itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, dari Mbak Anita. Nah, nanti silakan kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang siklus data science. Izin untuk menjelaskan Pak Anies. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang ya. Ya, pertanyaan itu adalah untuk mengeksplor di dalam dari jawaban tentunya ya, tapi bukan untuk mengetes temennya itu ya, bukan ya. Oke. Kelompok lain ada kendala selama berdiskusi? Tidak ada, aman ya. Teman-teman, di sini kan tadi ada penjelasan mengenai siklus sains data, yaitu ada 4: exploration, obtain data, understanding data, dan yang terakhir understanding data. Yang pertama itu adalah exploration, yaitu kita mencari pertanyaan atas suatu permasalahan yang sudah kita pilih. Kemudian dari pertanyaan tersebut kita temukan data apa yang perlu kita cari. Setelah kita mendapatkan data, kita akan menuju langkah ketiga, yaitu understanding data, yaitu melakukan eksplorasi dan pembersihan data yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian yang terakhir kita akan understand dulu, yaitu memahami dunia ini dengan cara membuat kesimpulan atau rekomendasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah kita olah
Izin menuliskan pertanyaan Bapak tulis ya Kak. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari orang tadi terkait studi kasus pembelajaran ini, pertanyaannya ada dua. Jenis pertanyaan pertama adalah pertanyaan deskriptif. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kebijakan PPATK terkait pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan? Kemudian pertanyaan yang kedua, jenis pertanyaan informatif. Pertanyaannya, adakah pengaruh pemblokiran rekening terhadap stabilitas sistem keuangan? Begitu pertanyaannya, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Kami cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Izin juga kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok menit satu ya. Kelompok satu atas pemaparannya, jawabannya sudah sama semua kok, ada yang beda. Ya, sama kurang lebih ya. Mungkin yang membedakan adalah pertanyaannya. Jadi secara garis besar yang disampaikan oleh kelompok satu itu sudah tepat, gitu ya. Jadi yang namanya siklus hidup data saya itu ada 4 aspiration, obtain data, understand data, sama understand the world. Cuma di sini masih ada kurangnya gitu ya. Panah ke bawah, understand the world-nya juga panah ke bawah. Terakhir apa di situ? Ya, import apa gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah bisa memahami data, sudah bisa memahami dunia, ya kita buat laporannya. Ya. Nah, semuanya ini berhenti berdasarkan apa? Pertanyaan yang dibuat. Kaitannya dengan mata kuliah secara pengambilan data apa? Di sini. Ya. Jadi di sini itu butuh yang namanya desain sebelum kita membuat atau mengumpulkan data. Ya, jadi posisi desain pengambilan datanya ada di sini. Jadi dalam rangka kita belajar desain pengambilan data, sebenarnya itu termasuk dalam siklus data yang harus kita pelajari setiap harinya sebagai seorang data science. Apapun case study-nya, apakah itu PPATK, apakah itu MUBG misalkan ya, kita harus menggunakan life cycle ini, mulai dari membuat pertanyaan sampai menyimpulkan, atau bisa saja berhenti sampai apa? Explore the data, understand the data. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Jadi secara garis besar sudah tepat yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti silakan untuk hasil diskusi kelompok dikumpulkan. Ya. Jadi karena sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan di pagi hari ini. Terima kasih gitu ya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ada kurangnya saya maaf. Kita akhiri dengan membaca